Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, untuk memulai materi kita hari ini, supaya kita selalu diberikan kelancaran dalam pembelajarannya, diberikan ilmu yang bermanfaat, alangkah baiknya kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu kerajinan bahan limbah keras. Adapun kompetensi dasarnya sebelumnya kita membahas di KD 3.2. Nah, untuk pertemuan kali ini yaitu KD-nya kita di KD 3.3 yaitu memahami pengetahuan tentang jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan kerang, kaca, keramik, dan botol plastik. Untuk KD 4.3-nya yaitu memilih jenis, bahan, dan teknik pengolahan kerang, kaca, keramik, dan botol plastik yang sesuai dengan potensi daerah setempat. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah menyimak video pembelajaran hari ini, Bapak harapkan kalian mampu memahami tentang pengertian dari bahan limbah keras, jenis dan karakteristik dari bahan limbah keras. Kerajinan bahan limbah keras. Kalau kita lihat pengertian, menurut pengertiannya limbah keras itu adalah limbah yang berwujud keras, padat, tidak mudah berubah bentuk, tidak mudah diolah, dan tidak mudah terurai dalam tanah. Limbah keras ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu limbah keras organik dan yang kedua yaitu limbah keras anorganik. Nah, kalau limbah keras organik ini adalah limbah yang berasal dari alam, yaitu dari tumbuhan dan hewan. Ini bersifat keras, padat, dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk terurai dalam tanah. Contohnya limbah keras organik ini adalah cangkang kerang, tempurung kelapa, sisik ikan, tulang, dan masih banyak lagi. Ini salah satu contohnya. Kalau limbah keras anorganik ini adalah jenis limbah yang berwujud keras, padat, sangat sulit atau bahkan tidak bisa untuk diuraikan atau tidak bisa membusuk. Nah, ini contohnya limbah keras anorganik ini adalah plastik, pecahan keramik, pecahan kaca, dan baja. Nah, kalau limbah keras relatif sulit terurai dan mungkin beberapa bisa terurai tetapi memerlukan waktu yang lama, yaitu limbah tersebut berasal dari sumber daya yang berasal dari pertambangan seperti yaitu minyak bumi, batu bara, besi, timah, dan nikel. Nah, kalau limbah umumnya berasal dari kegiatan industri, yaitu dari pertambangan dan domestik, yaitu dari sampah rumah tangga, yaitu contohnya ada cangkang kerang, tempurung kelapa, sisik ikan, kaleng bekas, botol, plastik, karet sintetis, potongan atau pelat dari logam, berbagai jenis batu-batuan, pecah-pecahan gelas, tulang belulang, styrofoam, dan masih banyak lagi. Ya. Pengolahan limbah organik dan anorganik memiliki teknik yang berbeda. Jadi pengolahan dalam limbah organik dan anorganik ini memiliki teknik yang berbeda. Kalau limbah organik ini tekniknya yaitu biasanya didaur ulang menjadi pupuk tanaman sampai dengan bahan bakar biogas. Nah, sedangkan kalau pengolahan untuk teknik dalam limbah anorganik ini ada 3. Yang pertama yaitu sanitasi. Sanitasi itu yaitu suatu metode pengolahan sampah terkontrol dengan sistem sanitasi yang baik. Yang kedua yaitu teknik limbah anorganik ini yaitu pembakaran. Pembakaran sampah dibakar dalam
alat insinerator. Hasil pembakarannya yaitu berupa gas dan residu pembakaran. Yang ketiga yaitu teknik untuk limbah anorganik itu yaitu penghancur. Nah, penghancur sampah dilakukan dalam mobil pengumpulan sampah yang telah dilengkapi dengan alat pengaduk sampah. Nah, sampah-sampah tersebut langsung dihancurkan menjadi potongan-potongan kecil yang dapat dimanfaatkan untuk menimbun tanah yang letaknya rendah. Nah, itu teknik yang digunakan untuk limbah organik dan anorganik. Jadi teknik untuk limbah organik itu yaitu biasanya didaur ulang untuk menjadi pupuk tanaman sampai dengan bahan bakar biogas. Kalau limbah anorganik itu ada 3 yaitu tekniknya yaitu teknik sanitasi, pembakaran, dan penghancuran. Prinsip kerajinan bahan limbah keras. Nah, pengolahan limbah keras maupun organik atau anorganik ini memiliki prinsip yang sama, yaitu dengan sistem 3R. Yaitu prinsip 3R itu yang pertama yaitu reduce. Reduce ini adalah mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. R yang kedua yaitu reuse. Nah, reuse ini adalah menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi yang lainnya. Sedangkan R yang ketiga itu yaitu recycle. Nah, recycle ini adalah mengolah kembali atau daur ulang sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. Jadi prinsip kerajinan bahan limbah keras itu yaitu yang 3R itu. Yang pertama yaitu reduce, yang kedua yaitu reuse, yang ketiga yaitu recycle ya. Kalau reduce itu yaitu mengurangi, kalau reuse itu menggunakan kembali sampah, sedangkan kalau recycle itu yaitu mengolah kembali atau daur ulang. Itu prinsip pengolahan limbah keras. Selanjutnya itu jenis dan karakteristik bahan limbah keras. Nah, di sini tadi limbah keras itu dibagi menjadi 2 yaitu limbah keras organik dan limbah keras anorganik. Nah, di sini jenis limbah keras anorganik ini memiliki karakteristik. Nah, karakteristik dari limbah keras organik ini yang pertama yaitu bersifat kejal, solid, dan kuat. Yang kedua yaitu tidak mudah berubah bentuk. Yang ketiga yaitu berasal dari hewan dan tumbuhan. Selanjutnya yaitu karakteristik dari limbah keras organik ini perlu peralatan yang cukup kuat untuk membantu pekerjaannya. Nah, ini salah satu contoh limbah keras organik yaitu cangkang kerang laut, tempurung tulang sapi, tulang ikan, sisik ikan, tempurung kelapa, dan potongan kayu. Ini merupakan limbah keras organik. Yang kedua jenis limbah keras yaitu limbah keras anorganik. Nah, limbah keras anorganik ini memiliki karakteristik limbah yang terdiri atas kandungan bahan yang kuat dan tidak mudah dihancurkan dengan alat biasa, melainkan harus menggunakan teknologi tertentu seperti pemanasan, pembakaran, dan penghancuran. Nah, ini salah satu contoh dari limbah keras anorganik itu yaitu
potongan logam, pecahan keramik, pecahan atau botol kaca, kaleng, botol-botol plastik. Nah, itu salah satu contoh jenis limbah keras anorganik. Nah, oke, jadi Bapak harapkan setelah menyimak video pembelajaran hari ini kalian mampu atau memahami pengertian dari limbah keras itu apa, terus jenis dan karakteristik dari limbah keras itu bagaimana, dan prinsip dari pengolahan limbah keras itu apa saja tadi. Oke, untuk pertemuan hari ini Bapak cukupkan sekian. Kita bahas lagi kalau ada pertanyaan atau ada yang kurang mengerti, kita bahas nanti di Google Meet. Bapak cukupkan sekian di Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.